Sepengetahuan gue, menteri itu tidak boleh memutuskan sendiri karena dia adalah pembantu presiden. Yang dia kerjakan adalah visi misi presiden. Apalagi ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat luas. Kalau Bahlil menyatakan bukan perintah presiden, berarti kawan ini rebel dong. Nggak paham struktural, nggak paham sistem presidensial, dan melangkahi presiden. Harusnya out. Dan memang harus out karena keputusan dia itu menyebabkan ibu-ibu tewas kehabisan napas. Ketiga, gue khawatir ini menutup isu pagar laut. Menutup isu sertifikat yang dimain-mainkan. Maka gue mengajak semua terus suarakan, terus pantau dan tekan sampai dipublikasi siapa pemain-pemainnya ini. Kalau tidak, negara ini makin gak jelas. Apa yang bisa dibanggakan dari 100 hari itu? Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, ya dia harus mengundurkan diri. Apakah cukup kata maaf? Kita bisa bandingkan dengan pejabat-pejabat di negara tetangga itu. Dia punya malu, dia tahu dirinya punya salah. Ya dia stop karena perbuatan dia memang nggak pantas di situ. Kemarin tuh gue scroll media sosial, muncul tuh konten antrian panjang, didominasi oleh ibu-ibu dan konten itu ada lagunya. Kira-kira liriknya begini, antri gas, tambah 2 tolong gas. Gue pasti bertanya-tanya dong, apalagi ini? Pagar laut aja belum beres, udah muncul yang beginian. 2024 kan judulnya Oke gas, oke gas. Ini 2025 kenapa judulnya jadi antri gas? Taunya Bapak Bahlil bikin ulah. Jadi kebijakan menteri kita satu ini membuat pengalaman masyarakat menjadi komplit. Bapaknya antri cari minyak, emaknya antri cari gas, dan anaknya antri cari kerja. Luar biasa. Biasanya semakin aneh menterinya, approval rating bisa meroket itu. Colek dulu Litbang Kompas. Kemarin 80%-an kan? Besok bisa 100% tuh. Oke. Udah cukup intronya. Sekarang kita cobalah kupas satu-satu. Kebijakan ini sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik. Apapun alasannya, sebaik apapun niatnya, itu tetap salah. Karena tidak ada komunikasi 2 arah dengan publik. Ke DPR aja nggak ada bicara, main ketok aja. Akhirnya apa? Masyarakat kita menghadapi kekacauan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Antrian panjang, kalian bisa lihat sendiri video yang udah beredar di mana-mana. UMKM terganggu, ekonomi drop. Ada yang harus bolos kerja lagi demi gas. Dan ada juga lansia di Pamulang yang sampai tewas kelelahan antri tabung gas. Bayangkan satu kebijakan yang salah dari Bahlil ini, dampaknya luar biasa. Gue juga melihat satu video di mana Bahlil itu sampai dicecar bapak-bapak. Kata bapak itu, ini untuk perut keluarga, pakai logika dong pak. Masyarakat mewakili dirinya sendiri menghadapi kekacauan itu. Hebat nggak negeri kita ini? Tapi gue jujur aja suka dengan kondisi itu. Harusnya itu terjadi di depan sebelum kebijakan diputuskan, bukan di belakang. Memang harus ada diskusi 2 arah yang dibuka ke publik terkait dengan kebijakan supaya setiap kebijakan itu terukur dan masyarakat merasa tidak dirugikan. Ya iyalah, harus sama-sama enak kan? Alasan Bahlil apa coba? Karena ingin mengantisipasi atau mencegah permainan harga dari eceran. Menurut dia itu baik. Pertanyaannya, yang eceran itu ngambil berapa sih? Paling 2.000-an. Bukan 271 triliun plus pagar laut. Misal masyarakat ngambil ke Pangkalan, itu ongkosnya aja udah lumayan. Ya itulah pentingnya diskusi 2 arah supaya tahu nih impactnya. Bapak satu ini melihatnya dari atas sambil minum ya kan. 1 botol harganya 29 juta. Bukan dari bawah, itu masalahnya. Nah, kita masuk dalam konteks politik. Pertama, gue menilai ada yang tidak match. Apakah policy itu perintah presiden atau tidak?
Karena sebelumnya ada pernyataan dari Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Presiden bahwa istana mendukung policy yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Start tanggal 1 Februari 2025. Pertanyaannya buat kita semua, kalau memang bukan presiden, istana ini maksudnya siapa? Jangan lupakan juga ada orang yang kelakuannya berasa masih kayak presiden di sekitar orang-orang ini. Nah, pada saat viral, Bahlil menyebut itu bukan kebijakan Presiden Prabowo. Dan memang benar Bahlil dipanggil presiden karena ini. Nah, ini jadi pertanyaan, Bahlil sebagai menteri, Hasan Nasbi sebagai kepala komunikasi, berbicara dengan siapa sampai kebijakan itu diketok? Harus dijelaskan itu. Kedua, sepengetahuan gue, menteri itu tidak boleh memutuskan sendiri karena dia adalah pembantu presiden. Yang dia kerjakan adalah visi misi presiden. Apalagi ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat luas. Kalau Bahlil menyatakan bukan perintah presiden, berarti kawan ini rebel dong. Nggak paham struktural, nggak paham sistem presidensial, dan melangkahi presiden. Harusnya out. Dan memang harus out karena keputusan dia itu menyebabkan ibu-ibu tewas kehabisan napas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, ya dia harus mengundurkan diri. Apakah cukup kata maaf? Kita bisa bandingkan dengan pejabat-pejabat di negara tetangga itu. Dia punya malu, dia tahu dirinya punya salah. Ya dia stop karena perbuatan dia memang nggak pantas di situ. Bisa contoh Gus Miftah. Kita apresiasi itu. Artinya dia sadar diri kalau posisinya itu nggak main-main. Sekarang kita lihat Bahlil ke depan. Apakah punya malu atau tidak? Ketiga, gue khawatir ini menutup isu pagar laut. Menutup isu sertifikat yang dimain-mainkan. Maka gue mengajak semua terus suarakan, terus pantau dan tekan sampai dipublikasi siapa pemain-pemainnya ini. Kalau tidak, negara ini makin gak jelas. Apa yang bisa dibanggakan dari 100 hari itu? Maka kita dorong Presiden Prabowo untuk selesaikan itu. Dan sudah bisalah di-reshuffle menteri-menteri atau utusan khusus yang meresahkan. Ya terutama yang titipan-titipan itulah. Lain cerita kalau titipannya itu ada gunanya ya, ada ilmunya. Ini kagak. Maka kita sarankan mulai bangun kabinet berdasarkan apa yang dijadikan cita-cita sebelumnya. Sebagaimana Prabowo yang kita ketahui sebelumnya. Fakta terakhir nih, muncul tuh yang namanya Gibran. Beritanya lagi ngecek lokasi pangkalan di Jaksel. Bu, kalau ada apa-apa kabarin. Ini orang dari kemarin kemana coba? Udah ada yang tewas, antrian panjang, kok munculnya baru sekarang? Telat woi. Tapi nggak apa-apa, meskipun telat kan lumayan jadi berita superhero. Oke lah, coba tulis pendapatmu soal gas ini. Kira-kira apa yang kalian tuntut dari pemerintahan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Pesan seseorang, we talk the talk, not only talk the talk. Gua Nets, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.